Satu kata kunci misalnya adalah istilah oplosan. Iya. Aduh, itu berbahaya sekali tuh. Iya. Kenapa? Yang harus ngomong bukan Kejaksaan Agung, karena Kejaksaan bukan ahli perminyakan. Itu yang harusnya ngomong adalah ahli. Banyak kasus-kasus yang melibatkan penegak hukum di kepolisian, kejaksaan dan hakim itu terbongkar karena ada laporan dari korban masyarakat. Udah itu. Nah ini kita menghadapi situasi yang amat sangat gelap karena dari mekanisme birokrasinya, produk administrasinya itu belum rekayasa substansinya. Jadi setiap kita berhadapan ke pengadilan, saya pikir setengah nyawa kita tuh udah berkurang tuh. Soal kuadriliun ini segala macam. Ya pertanyaannya apakah memang aparat penegak hukum ini ahli dalam menghitung kerugian negara? Betul. Kan bukan. Tentu ada BPK atau BPKP sebagaimana dengan mandat undang-undang. Putusan dibacakan terbuka untuk umum gitu ya. Coba kita cari putusannya. Emang semua putusan diupload itu? Enggak. Contoh misalnya kasus Vina Cirebon. Bayangin ada 8 terdakwa, 88 nya putusannya kagak diupload. Giliran putusan soal perselingkuhan, influencer, berhubungan badan segala macam dia upload. Oke, jumpa lagi di Deep Talk Indonesia. Hari ini adalah momen yang sangat spesial. Saya ditemani oleh Bang Julius Ibrani, Ketua BPN PBHI Nasional. Betul. Selamat siang, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih diundang nih. Iya Bang. Thank you banget malah kita yang ini Bang. Belakangan Abang lagi viral nih Bang. Apa tuh? Yang mana nih? Gara-gara ngomong di DPR ya kan dan sebagainya. Iya. Tapi jauh sebelum ngomong di sana, aku pengen Abang berbicara tentang ini Bang, situasi hukum, kondisi hukum. Ini kan penangkapan hakim, ada urusan-urusan polisi, urusan jaksa dan sebagainya Bang, KPK. Aku pengen Abang menyoroti itu Bang. Apa yang sedang terjadi di Republik ini? Oke. Secara singkat dulu ya, ini menggambarkan situasi sistem peradilan kita. Satu, kita tidak punya konsep yang jelas yang berbasiskan objek yang diperiksa. Itu misalnya tindak pidananya apa, maka konsepnya seperti apa. Kita menekankan pada konsep institusinya. Jadi institusi yang ada TNI, Polri, ya gitu ya, kejaksaan dengan fungsinya apa, apabila ada di bidang sistem criminal justice system, dia diberi kewenangan apa, gitu. Yang pertama, udah sesat pikir di situ. Yang kedua adalah mekanisme yang namanya judicial scrutiny atau pengawasan. Kita juga tidak punya konsep pengawasan, baik itu dalam mekanisme administrasi, criminal justice systemnya, sistem peradilan, mekanisme pemeriksaan atas pelanggaran etik dan profesionalisme, dan mekanisme terhadap pelanggaran substansial. Kita tidak punya konsep yang jelas. Singkat kata, apakah kalau administrasinya berantakan, prosesnya tetap berjalan atau tidak, dan bisa direvisi atau tidak administrasinya, salah panggil, salah nama, salah berkas dan segala macam. Itu tidak bisa kita jawab. Apabila pelanggaran etik dilakukan oleh aparatnya, apakah aparatnya diganti, gitu kan? Mempengaruhi berkas perkaranya atau tidak? Termasuk tadi apabila terjadi penyiksaan dalam proses, terjadi rekayasa bukti, rekayasa dokumen, bahkan terjadi penyiksaan hingga menyebabkan kematian, apakah proses hukumnya berhenti dan segala macam? Itu nggak bisa kita jawab. Yang ketiga adalah kita tidak membuka ruang yang luas bagi mereka yang diperiksa atau dalam istilah berhadapan dengan hukum untuk mengetahui. Jadi ini transparansi dan akuntabilitas. Proses hukum yang dihadapi ini tentang apa sih? Lalu materi detailnya seperti apa sih? Lalu yang bisa dia lakukan langkahnya apa? Negara ini memberikan apa? Saya kasih contoh, ini lagi nonton di Netflix ya, nama filmnya adalah Adolescence, gitu, yang artinya remaja gitu ya. Ada satu tindak pidana menarik sekali. Pada saat remaja yang diduga melakukan tindak pidana itu ditangkap, kemudian diperiksa kesehatan, administrasi segala macam, sebelum dia diperiksa lebih lanjut, sebelum dia di BAP, diberikan oleh negara pengacara secara gratis. Hak atas bantuan hukum kita sudah punya itu, tapi nggak pernah dijalankan. Lalu didampingi oleh parents, ya, orang dewasa yang mewakili keluarga, bisa orang tua, parents, bisa siapapun. Lalu si anak itu dan si tim penyidiknya
menjelaskan bahwa kami sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana ini segala macam. Kamu ngerti nggak? Ngerti. Keluarga ada yang mau nanya nggak? Pengacara mau nanya nggak? Oh nanya dong. Sampai dia buka, kami punya alat bukti permulaan yang cukup. Itu dibuka tuh di ruang mereka tuh. Alat buktinya pada tanggal sekian begini-begini ada CCTV dan sekarang. Jadi di depan jelas yang dituduhkan kepada orang apa. Kita nggak punya. Nah, dari 3 titik tadi saja dampaknya apa sih? Rekayasa kasus. Tentunya mafia peradilan, ya kan? Yang lagi rame ini ya kan. Waduh, 60 miliar dan segala macam. Aparat penegak hukum yang korup tentunya, ya kan? Lalu apa? Boro-boro kita katakan ada keadilan. Jangan-jangan peristiwa Sengkon dan Karta kriminalisasi itu terus-menerus terjadi. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir keempat adalah ini yang paling ngeri. Karena ini serba gelap, maka kuat sekali nuansa dan mudah sekali untuk dilakukan politisasi terhadap proses hukum. Ini yang kita hadapi, baik itu di kepolisian, kejaksaan, TNI dengan mekanisme peradilan militernya maupun KPK. Gitu. Termasuk Mahkamah Agung yang selaku pengadil. Ini yang kita katakan bahwa Indonesia dalam kondisi masih gelap untuk sistem peradilan pidana. Ada lagi satu faktor yang lain. Advokat dan organisasi advokatnya yang hancur lebur dan bahkan jadi komprador kasus korupsi. Komprador rekayasa, suap dan segala macamnya. Nyaris tidak ada advokat di belakang kasus suap terhadap aparat penegak hukum, termasuk yang lagi rame ini, yaitu hakim. Gitu. Iya, jadi yang tadi abang ceritain film itu kan anak kecil yang membunuh, kira-kira begitu kan? Dia ditawari mau ada pendampingan hukum atau betul. Tidak, seperti apa, dan ya dibuka akhirnya ada video. Ada video CCTV segala macam. Itu kan alat bukti permulaan yang cukup dan itu benar, paling kuat. Gitu kan? Iya. Nah di Indonesia itu ada aturan itu atau tidak ada bang? Dulu kita punya. Asal tahu aja, dulu kita punya mekanisme gelar perkara yang mengundang para pihak. Dulu bahkan kejaksaannya gitu ya bisa meminta kepada penyelidik atau penyidik polisi kalau nggak ada yang jelas. Tolong dong kita gelar bersama nih, kok ini nggak jelas ya, ini bagaimana nih segala macam. Diulangin lagi dong segala macam. Sekarang ada sensitivitas, subordinasi, siapa yang lebih berkuasa apa segala macam. Sulit berkoordinasi dan segala macamnya, sulit merevisi berkas-berkas sehingga mau nggak mau harus disidangkan. Nanti aja kita lihat di persidangan benar atau enggaknya. Berapa banyak energi yang kita tapi kan buang. Bukannya di kita udah mafhum dengan gelar perkara bang ya? Mafhum gelar perkara itu dalam level praktik, tetapi di dalam KUHAP kita Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu tidak ada. Termasuk tadi kita harusnya bacakan Miranda Rules. Ini ketentuan universal yang dipakai di seluruh penegakan hukum di dunia ini. Gak tahu kalau di akhirat bagaimana ya kan? Kita belum tahu. Di planet lain juga kita gak tahu. Tapi ini ada Miranda Rules. You have the right to remain silent and so on and so on and so on. Lalu diberikan bantuan hukum oleh negara kecuali lu punya advokat sendiri. Silakan. Kita ada nggak? Nggak ada. Undang-undang bantuan hukum kita memberikan pengacara hanya untuk orang miskin. Itu pun diajukan dulu, repot. Jadi yang ngajuin sih yang berhadapan dengan hukumnya, dan itu hanya tersangka. Saksi bagaimana? Korban bagaimana? Kalau nggak ada yang dampingin, kasusnya juga bisa diacak-acak, direkayasa. Banyak sekali celahnya, mengingat ini undang-undang tahun 81 loh. Ini kalau manusia dia bahkan bisa jadi udah punya cucu dia tuh. Udah jompo lah. Udah jompo, harusnya udah istirahat, dia capek dia kan begitu. Sementara kita belum banyak mengubah. Dan perubahan KUHAP itu nyaris 100% dilakukan bukan di mekanisme legislasi di DPR dan Presiden, tapi di Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Ada korban si KUHAP-nya ini yang ngajuin ke MK untuk diubah. Bukan kesadaran daripada. Bukan kesadaran. Yang paling menarik dulu kita awal-awal kita kuliah gitu, kita lihat tentang kualifikasi saksi. Ini sederhana banget. Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa. Mohon maaf, Allah menciptakan manusia berbeda-beda, termasuk kemampuan melihat dan mendengar. Benar nggak? Betul. Lah kalau dia ada di TKP, dia bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa jadi saksi. Itu logika paling sederhana. Dia bisa mendengar, tapi dia nggak bisa melihat, nggak bisa jadi saksi. Jadi kejahatan tidak diusut.
Itu hal yang paling sederhana. Hingga kemudian diajukan di Mahkamah Konstitusi. Maka kualifikasi itu berubah. Coba bayangin. Masa dari tahun 81, mohon maaf, masa di Indonesia doang Allah nggak menciptakan manusia yang punya gangguan penglihatan, gangguan pendengaran. Semuanya bisa mendengar, bisa melihat. Enggak. Orang saya dari tahun 80-an saya udah lihat kok orang yang punya gangguan penglihatan. Saya udah kenal teman-teman yang punya gangguan pendengaran. Masa dia nggak sadar itu? Itu sederhana loh. Nggak dia bahkan tunggu digugat di Mahkamah Konstitusi di 2000-an pertengahan kalau nggak salah itu. 2012 kalau nggak salah, ke belakang sini. Itu pun yang ngajukan siapa? Teman-teman kelompok disabilitas. Karena apa? Karena telah terdiskriminasi. Padahal dia bisa berkontribusi untuk proses peradilan. Iya. Jadi kesadarannya datang dari rakyat. Iya, bukan itu dari, salah satunya. Bukan dari pemangku kebijakan sendiri. Bukan. Ya artinya Dewan Perwakilan Rakyat tuh nggak tahu yang diwakili siapa. Nah, yang diwakili mungkin ongkos yang udah keluar pas kampanye kemarin kan begitu. Bohirnya bisa, kantong sendiri bisa. Itu yang kita bikin kita repot sama sekali. Makanya orang nanya, kenapa sih nggak percaya aja sama DPR? Sudah bertahun-tahun kepercayaan kita letakkan di sana dan akan terus kita letakkan di sana. Tetapi menyerahkan sepenuhnya selama ini telah terbukti tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi perlu bekerja bersama-sama. Ya, dia berwenang, dia berkekuasaan, tetapi perlu masukan seperti yang dilakukan masyarakat selama ini. Jadi masyarakat loh yang mengubah KUHP yang ketinggalan itu selama berapa ratus pasal itu masyarakat. Kemana? Sampai akhirnya abang kemarin dipanggil. Betul sekali, karena kita lihat kok ini bukan reformasi KUHP, bukan juga revisi KUHP, tetapi hanya revisi kalimatisasi pasal per pasal saja. Padahal ini kesempatan besar bagi kita untuk mengubah secara fundamental KUHP kita seperti apa. Peremajaan lah. Yes, total. Tapi konsepnya kita ubah, perannya kita ubah, mekanismenya kita ubah. Karena kalau nggak sekarang, ya hitung aja dari tahun 81, 90-an akhir sempat dibahas, 2000-an dibahas tidak ada hasil, 2010 ke 2020 dibahas beberapa kali tidak ada hasil juga. Masa kita sudah 2025 mau menuju 2030 nggak ada hasil juga sih? Iya, kalaupun akhirnya dibahas juga bukan hal-hal yang substansial. Ya terlalu teknis dan sehingga tidak memberikan perubahan yang signifikan dan kita akan jatuh pada empat masalah di awal tadi yang sama, rekayasa tanpa ada pengawasan dan segala macamnya itu. Kita pernah mengalami atau kita pernah mengetahui ada beberapa undang-undang yang sangat cepat Bang, bergulir dan diketok gitu. Kalau misalnya melihat tadi cerita abang KUHP itu begitu lama sampai akhirnya hari ini juga belum diketok-ketok juga. Apa penyebabnya Bang? Nah, jadi begini, di awal-awal 1, 2 tahun, 3 tahun lah periode Presiden Joko Widodo yang belakangan kita tahu Mulyono ya, gitu ya. Itu bagus sekali progresivitasnya dalam hal pembentukan paket kebijakan hukum. Yang salah satunya adalah yang kita lihat di jalan raya tuh, elektronik tilang tuh ya kan. Jadi nggak ada negosiasi di lapangan lagi tuh, gosok-gosok telapak tangan. Nah, itu kita lihat ada sebuah harapan besar. Sehingga waktu itu sebetulnya kita usulkan semacam yang disebut paket Omnibus Law. Tapi yang sebenarnya loh ya, bukan Omnibus Law Cipta Kerja yang sulap-sulap kemarin. Ini Omnibus Law dengan paket yang sebenarnya, yaitu kita punya berbagai macam undang-undang sektoral di bidang peradilan pidana, kita satukan konsepnya, kita jadikan Omnibus Law. Lalu sebagai peraturan turunannya adalah undang-undang sektoral yang kaitannya dengan fungsi si instansi tadi. Jadi diferensiasi institusional, gitu ya. Ini lembaga apa fungsinya apa, ini lembaga apa fungsinya apa. Yang sekarang kan enggak, setiap lembaga masing-masing punya fungsinya yang sama, gitu kan. Itu problem. Tapi kemudian tidak direspon, sama sekali tidak direspon. Tahun keempat tidak direspon, tahun kelima tidak direspon, terpilih periode kedua juga tidak direspon. Akhirnya kita melihat bahwa politik hukum dari eksekutif dan juga legislatif untuk membenahi sistem peradilan pidana ternyata tidak ada. Atau bahkan kita bisa bilang politik hukumnya adalah tetap membuat ini secara parsial dan ada kepentingan di luar keadilan. Bisa kepentingan untuk menguasai satu instansi agar bisa dimanfaatkan menjadi politisasi dan segala macam. Bisa juga menggunakan kekuatan ini untuk menghantam pihak lawan dan segala macamnya. Itu yang kita lihat.
Dan yang paling sering kita lihat adalah dia menciptakan satu hegemoni atau bahkan bilang propaganda ketika negara lagi kisruh, penegakan hukum berantakan di mana-mana, tiba-tiba eksekusi hukuman mati. Kami tegas kok apa segala macam, apanya tegas? Pakai hukuman mati. Tahu-tahu hukuman matinya nggak jadi, dibatalkan dan segala macam. Ini gambaran 10 tahun penegakan hukum di rezim pemerintahan Joko Widodo yang kita lihat politik hukumnya betul-betul amburadul dan tidak punya konsep. Nah, kalau kita bandingin ke yang lain, harusnya bisa dong, ternyata bisa. Paket undang-undang perpajakan, amnesti dan segala macam. Jadi itu cepat bisa. Lalu paket kebijakan investasi. Jadi tuh. Bahkan ada program OSS itu ya, one single submission gitu ya. Di Kementerian Investasi yang mengumpulkan seluruh instansi teknis dan ngumpul di satu gedung yang namanya BKPM, bisa tuh. Cepet juga. Cepet. Ini kita cuma ada 3 kok, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung. Kenapa nggak bisa sih? Yang gitu ya. Plus TNI dengan peradilan militernya. Terus terakhir Omnibus Law Cipta Kerja, buset, bisa semuanya itu dikumpulin sama dia. Pasalnya sabrek-abrek Bang. Ribuan. Capek kita bacanya, bisa juga. Selesai cepet juga itu. Kenapa yang ini enggak? Ternyata memang tidak memiliki satu kepentingan, satu niat, dan gak punya tujuan juga untuk membenahi sistem peradilan kita. Padahal kalau kita keluar negeri bolak-balik dengerin cerita-cerita para investor, para pengusaha gitu ya, para pemilik modal, peradilan dan hukum itu jadi indikator utama mereka mau naruh duit di Indonesia atau enggak. Kalau peradilannya bobrok, penuh rekayasa, hakimnya koruptif, polisi sama jaksanya gampang disuap, itu sudah 50% menyimpulkan bahwa investor tidak ada yang mau datang. Investor tidak percaya terhadap sistem kita. Nah, itu yang nggak pernah dipikirkan oleh mereka. Mungkin dipikirkan tapi nggak peduli juga. Makanya kita ngotot. Karena hukum kita benar, peradilan kita benar, yakinlah kita akan sejahtera. Dari situ dulu berangkatnya. Iya. Kalau hukumnya kita masih amburadul begini, gimana orang trust? Oh, nggak akan ada trust kok. Nggak akan ada trust. Orang bikin usaha di sini, dapat izin misalnya gitu. Tiba-tiba izinnya digugat. Dimainin kong kali kong antara ini lawan dengan pengadilan. Pengadilan nyabut. Berapa banyak itu biaya untuk bikin AMDAL, bikin izin lalu lintas, bikin peta, eksplorasi digital, wah segala macam, kebuang. Gak ada yang mau jadinya. Sampai akhirnya kan ya bukan hal yang mengagetkan ketika investor-investor itu nggak jadi gitu, yang dibawa maupun Luhut, ya Apple, Tesla dan lain-lain. Betul sekali, nggak ada jaminan, gitu, nggak ada jaminan bahwa tidak akan ada sebuah proses hukum yang rekayasa. Dan yang paling penting adalah kalau kita lihat 5 tahun terakhir kericuhan di publik, rame demo besar-besaran, bakar sana, ngerusak properti publik dan segala macam. Masyarakat turun ke jalan sampai puluhan ribu, ratusan ribu. Itu semua titiknya hampir semua titik pemicunya adalah adanya proses hukum yang bobrok dan penuh rekayasa. Itu terus. Jadi kalau di internal kita masih memicu kericuhan, lihat dulu tuh proses hukumnya benar atau enggak. Ada satu proses hukum yang mencuat ke publik atau enggak. Pasti begitu. Iya. Akhirnya kan saya nggak paham Bang ya, kenapa ini nggak muncul. Ternyata beda kepentingan dari beberapa instansi. Orang awam akan menangkap bahwa loh kok akhirnya kepentingan masing-masing instansi, bukan kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan bangsa yang besar ini gitu. Betul. Makanya kita awali tadi dengan diskusi bahwa konsep penegakan hukum kita itu adalah ada penegak hukum dengan fungsi yang berbeda-beda, lalu ada pengawas yang bisa masuk ke fungsi administrasi, ke fungsi pengawasan terhadap etik dan profesionalitas, fungsi terhadap substansi sebelum dia disidangkan. Lalu ada mekanisme keterbukaan dengan mereka-mereka yang berhadapan dengan hukum, saksi, korban, calon tersangka atau tersangkanya, keluarga dan kuasa hukumnya. Nah, konsep ini tuh nggak dia bangun. Yang dia bangun apa? Institusi kepolisian bisa ngapain, kejaksaan bisa ngapain, ini bisa ngapain, itu bisa ngapain. Jadi yang ada di pikirannya adalah
sistem peradilan institusional, bukan sistem peradilan yang konstitusional, yaitu tentang objek perkaranya apa, lalu hak-hak asasi manusia di dalamnya apa, lalu transparansi dan akuntabilitasnya. Akuntabilitas berarti kita bicara judicial scrutiny, pengawasannya seperti apa, itu juga belum diatur. Yang salah satu yang kita ributkan adalah misalnya pra-peradilan. Pra-peradilan itu penetapan tersangka diajukan waktu kasus Budi Gunawan di MK, lalu muncul sebagai satu pengembangan baru. Yang lainnya pra-peradilan terhadap proses penyelidikan nggak ada loh. Nggak ada. Pra-peradilan terhadap penetapan tersangka buktinya sprindik. Tapi satu kasus yang direkayasa sebetulnya dia bukan kasus pidana jadi pidana, kan diawali dengan sprint lidik. Bisa kita ajukan nggak? Nggak bisa. Nah itu kan salah satunya. Pra-peradilan terhadap alat buktinya. Admissibility of the evidences ada nggak? Nggak ada juga, belum ada. Padahal negara lain udah maju itu, sudah sampai ke sana. Hakimnya sudah bisa meriksa dari awal tuh. Lagi ngapain lo lidik? Lidik apaan? Apa peristiwanya? Sini kita cek. Kalau hakimnya bilang berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan kami mengatakan ini tidak layak untuk diterbitkan sprint lidik. Stop. Itu yang namanya hakim pemeriksaan pendahuluan, itu yang kita usulkan. Iya, malah yang lagi dibahas sekarang rebutan siapa yang mau jadi penyidik Bang ya. Siapa penyidik, siapa pengendali utama perkara. Jadi kan soal siapa dan kewenangan apa. Itu yang bikin apa ya? Kalau bisa kita bilang ini belum mengakomodasi kepentingan keadilan, belum mengakomodasi kepentingan reformasi konstitusional dari sistem peradilan kita. Tapi susah. Seharusnya kalau misalnya kita ngelihat perkembangan ya, kejaksaan ini kan pengen juga jadi penyidik Bang ya, yang akan dimasukkan ke KUHAP gitu. Betul. Sedangkan di situ ada polisi, udah ada beberapa gitu ya. Betul. Menurut Abang gimana? Jadi gini, kita memang sudah berangkatnya pada sistem diferensiasi fungsional, gitu ya. Jadi ada berapa instansi. Instansi ini fungsinya bisa ngejalanin apa aja. Betul. Di satu titik pasti ada persamaan dong. Misalnya tindak pidana korupsi. Kepolisian bisa melakukan penyidikan. Kejaksaan bisa melakukan penyidikan. KPK juga bisa melakukan penyidikan. Betul. Nah, KUHAP kita mengatur nggak kalau tiga-tiganya nyidik bagaimana? Terus satu orang yang diperiksa jadi kali 3 begitu. Kan konyol, ya kan? Tarik-tarikannya gimana? Koordinasinya bagaimana? Itu belum termasuk perkara koneksitas dengan TNI yang seperti terjadi Basarnas kemarin di KPK. Itu belum termasuk tuh. Belum nambah lagi nih satu nih, kan gitu ya. Nah, itu yang harus diubah, itu salah satu contoh karut-marutnya. Bukan dengan mengatakan bahwa oke, yang udah ada sekarang siapa ya yang utama, siapa yang madya, siapa yang muda. Bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Maka mekanisme yang harus didorong adalah siapa yang perform di ruang sidang. Itu yang harus memastikan proses penyidikan di instansi manapun itu telah mencapai standar layak untuk diperiksa di hadapan pengadilan. Dengan logika demikian, maka harusnya itu adalah hakim pemeriksa pendahuluan. Karena dia bukan berasal dari kepolisian, bukan berasal dari kejaksaan, bukan berasal dari KPK, dan bukan berasal dari TNI. Tapi dia bisa monitor 3 ruang tadi, administrasi, kalau ada pelanggaran etik dan profesionalisme, dan substansi, alat bukti dan segala macamnya. Ini ditolak. Lalu siapa? Pilihannya adalah yang ada di 3 ini. Kan begitu jadinya kan? Nah pertanyaannya, kalau ini dibikin siapa lebih tinggi berdasarkan tadi institusinya, jadi berbasis institusional, maka ada kecemburuan nggak? Pasti. Maka ada gesekan nggak? Pasti. Makanya yang harus dilakukan ke depannya adalah dengan revisi dengan reformasi, bukan revisi KUHAP ini, adalah objeknya ini apa sih? Gitu loh. Objeknya apa? Kalau ini adalah objeknya penyelidikan, siapa penyelidik? Ini satu. Yang monitor siapa? Kan gitu pertanyaan. Yang monitor siapa? Yang meriksa siapa? Kalau itu nggak ada, maka kita tarik mekanismenya, mekanisme administrasi sebagai izin. Dia mau lidik, lo izin dulu dong. Pakai penetapan pengadilan. Lo mau upaya paksa, izin dulu ke penetapan pengadilan. Kan dia nggak mau nih hakim pemeriksaan pendahuluan yang proaktif untuk meriksa seluruh proses. Semua akhirnya kita dorong untuk berbasis
dari izin pengadilan, mau nggak mau begitu. Nah, ada nggak di rencana reformasi KUHP ini? Belum ada. Jadi kalau upaya paksa selama ini sudah existing, di luar upaya paksa itu belum ada. Pengambilan alat bukti dimasukin ke sita penyitaan. Yang lain bagaimana? Sprindliknya bagaimana? Penerbitan sprindliknya bagaimana? Dia cuma surat menyurat. Gitu loh. Kalah sama tukang paket. Tukang paket harus datang nyamperin terus foto loh. Bang saya foto ya. Gitu loh. Dia cuma bersurat. Pastiin nggak suratnya itu nyampe ke penuntut? Belum tentu. Pastiin nggak penyelidik ngirim surat diterima oleh penyidik? Belum tentu. Nah, ini yang repot, jadi nggak ada pengawasan sama sekali, nggak ada kontrol. Yang abang soroti bukan soal siapa yang harus di sana. Oke, 3-3-nya ke sana atau 4 dengan TNI, asal dibuat regulasinya dengan baik. Betul. Ini kan kita bicara apa ya? Cara mainnya bagaimana? Tata bermainnya bagaimana? Karena kalau kita mau ngulang dari nol, harusnya kita pakai tadi hakim pemeriksaan pendahuluan. Ini dia tolak. Kalau dia nolak begini, harusnya dia bongkar ini undang-undang sektoral. Dia bongkar undang-undang Polri, dia bongkar undang-undang kejaksaan, dia bongkar undang-undang TNI dan undang-undang Mahkamah Agung. Kalau mau begitu, kan nggak mungkin terjadi nih, ya kan? Dia nggak bakal mau juga. Makanya cara bermainnya, tata aturan bermainnya, kalau dia nggak mau pakai hakim pemeriksaan pendahuluan, maka seluruh kewenangan dia itu harus diuji melalui penetapan. Betul. Kan lu nggak mau nih ada hakim, nggak mau dikit-dikit Pak Hakim tolong diperiksa, nggak mau. Ya mekanismenya penetapan harus ditetapkan dulu. Nah dalam proses pengajuan penetapan itu kan diuji sama hakim sebelum dia terbitkan penetapan. Yang terjadi begini misalnya, surat perintah penggeledahan, ditulis di situ penggeledahan rumah, ya kan, bangunan berarti kan. Tapi kita pernah tahu nggak bahwa yang mau dicari apa? Ya kan? Tahu ya. Ini dugaan tindak pidananya misalnya pembunuhan dengan alat bukti pisau atau senpi gitu ya. Nyampe rumah yang dia temuin narkoba. Alat bukti nih narkoba, tindak pidana baru, ya namanya nyari-nyari kesalahan. Itu hal yang paling sederhana. Dan itu nggak pernah ada karena nggak pernah diuji lewat penetapan tadi. Nah itu yang selanjutnya misalnya gini, saya mau melakukan penyitaan nih, lakukan penyitaan. Apa yang mau lu sita? Ya kita cari dulu. Ya namanya lu nyari-nyari kesalahan. Lu udah tahu peristiwa pidananya apa, lu udah tahu alat buktinya apa, harusnya lu tahu dong apa yang mau lu sita. Ya nih terjadi penembakan, oh berarti senpi dong. Jangan terjadi penembakan begitu dia mau melakukan penyitaan yang dia sita golok. Goloknya ada darahnya. Ya kan nggak nyambung dengan tuduhan penembakan tadi. Gitu loh. Ini juga belum ada aturannya. Makanya harusnya memang mekanisme hakim pemeriksaan pendahuluan. Tetapi karena ini tidak terakomodasi, penetapan untuk seluruh izin dari kewenangan siapapun itu harus dilakukan oleh majelis hakim. Nah, yang sekarang kan tadi ya ada instansi siapa yang menjadi penyidik utama, siapa yang penyidik belakangan dan segala macam, ya kan? Repot kita. Dalam draft KUHP dia ada penyidik utama, yang enggak utama yang mana? Nggak ada. Ada utama, ada madya, ada muda. Harusnya kan itu. Madianya siapa? Nggak ada. Mudanya siapa? Nggak ada. Kalau wartawan ada ya. Ada dong. Wartawan juga ada. Jenjang pangkat kan gitu. Utama, madya, muda kan gitu ya. Pengacara juga begitu ada. Lah ini mana? Nggak ada. Lalu itu urusannya untuk apa? Bang, tapi ketakutan masyarakat kan dengan akhirnya dibuka ruang banyak, artinya bukan. Ya hari ini oke, misalnya hanya kepolisian yang punya wewenang itu di KUHP misalkan. Sampai akhirnya mungkin nanti akan ada revisi sebagainya. Masuklah kejaksaan, masuklah KPK. Kalau dulu misalkan di Orde Baru kan ada Litsus Bang ya. Ya kan? Bahkan KPK semua kalah tuh sama Litsus ini nih kan. Betul. Dengan dibuka itu memang nggak ada ketakutan untuk banyak sekali kolam untuk bermain gitu loh. Sudah sangat takut. Jadi sekarang kan rezimnya adalah kepolisian, kejaksaan, TNI ini punya perluasan kewenangan. Dalam konteks pro justisianya, proses hukumnya, atau di luar pro justisia, padahal ini lembaga penegak hukum semua nih, ya kan, kecuali TNI lah, dia penegakan hukum internal kalau di luar operasi militer perang. Nah dari situ kita udah ngeri karena ada perluasan gitu ya. Yang kedua, pengawasan terhadap perluasan itu juga nggak ada. Gitu.
Nah, kita bisa kasih contoh misalnya kita lihat ada fungsi baru tuh, fungsi intelijen dan siber. Iya, di kepolisian. Di kejaksaan, di kepolisian, di TNI juga ada. Iya. Nah, pertanyaannya, ini apakah sebagai materi untuk atau dalam rangka penyelidikan-penyidikan projustisia tadi atau bukan? Ternyata bukan. Nah, jadi kalau dulu zaman Orde Baru litsusnya 1 loh. Iya benar. Litsusnya cuma 1 dong. Iya, di lembaga itu tuh, ya kan? Iya. Yang hanya bisa mendengar, melihat gitu, tapi nggak boleh diceritain kan itu ya? Iya. Ini semuanya punya. Sekarang semuanya punya, ingat itu. Jadi kengerian itu benar-benar tergambarkan di mata masyarakat karena semua instansi sekarang punya. Iya. Mau diarahin kemana terserah tuh masing-masing instansi. Iya. Jadi jangan bilang kalau yang ini dikasih kita berarti mendukung yang ini, yang kanan dikasih kita berarti mendukung yang kiri, kita tolak yang kiri. Nggak ada di jebakannya tiga-tiganya ini. Makanya satu-satunya harapan kita di tata aturan bermainnya di mana, di KUHAP-nya. Iya. Bahwa intelijen dan siber tidak boleh dimanfaatkan sebagai materi projustisia. Projustisia hanya berbasis peristiwa dengan cara pengambilan alat bukti yang terbuka, transparan ya, dan akuntabel, yang ada pengawasan dari majelis hakim yang namanya hakim pemeriksa pendahuluan atau mekanisme penetapan dari pengadilan. Mesti begitu. Jadi semuanya punya itu sekarang. Makanya kita ngeri. Sekarang semuanya juga punya senpi loh, jangan salah loh. Kejaksaan sudah punya senpi berdasarkan revisi undang-undang di 2021. Iya. Polisi juga punya, bahkan untuk fungsi-fungsi yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan senpinya. Gitu loh. Misalnya apa? Ini kita sudah lama kita protes dan ini DPR mengaminkan loh. Kita dulu tolak KPK ketika melakukan penggeledahan gitu ya. Lalu didukung dengan pengamanan yang berlebihan, yaitu mekanisme perang dengan laras panjang. Lu mau ngambil berkas, lu bawa koper gitu ya, bawa kontainer. Ya lu ngapain bawa laras panjang mesin gun begitu sih? Mau ngapain, mau tempur? Itu mau lo porak-porandain gedung atau bangunan kantor atau rumah yang lu geledah. Ngapain, itu udah berlebihan. Dulu kita tolak begitu, tepuk tangan itu. DPR, Bang Fahri Hamzah mendukung itu. Iya emang nggak boleh gini segala macam. Tapi kita bilang makanya Bang dikuatin KPK-nya biar dia pede, nggak perlu di backing sama laras panjang lagi segala macam. Dia nggak mau. Sampai kejadian lah di ruangannya dia digeledah, laras panjang kemana-mana, baru dia teriak, ngapain ada laras panjang? Ngapain nih? Lah ente bagaimana nih? Dulu kita udah dorong itu. Nah bayangin sekarang itu bisa terjadi bukan hanya dalam kasus-kasus tertentu, tapi semua kasus karena ada senpi tadi. Iya. Itu kengeriannya kita tergambarkan lah. Kita mau protes ke siapa? Oke kita protes pelanggaran etika profesionalisme. Terus mempengaruhi proses hukum terhadap objek atau pokok perkara yang diusut nggak? Enggak. Orangnya bakal diganti nggak? Enggak juga. Iya. Jadi nggak membawa dampak apa-apa. Pengawasan yang meaningless, nggak ada maknanya. Iya. Gitu, nggak ada manfaatnya juga. Siapa sih Bang yang seharusnya turun untuk menyelesaikan ini Bang? Maksudku ada DPR, ada pemerintah. Masa nggak bisa selesai Bang? Tadi ya. Ini bicara bukan soal siapa yang turun. Jangan-jangan yang turun justru memang tidak memiliki konsep atau sengaja tidak mengkonsepkan demikian. Nah kalau sudah begini caranya, pertanyaan siapa yang turun, maka yang harus turun sekarang udah kelompok masyarakat sipil, dosen, ahli, pegiat, praktisi, pemerhati, mau nggak mau. Artinya Abang yang mengatakan bahwa sudah tidak ada trust lagi terhadap pemangku kebijakan ini. Kalau kita bilang prosesnya di beberapa pasal iya, tapi kan kita nggak cuma dorong pasal-pasal teknis doang. Kesempatan yang besar harus kita manfaatkan untuk mengubah yang lebih besar lagi. Karena kita sudah menunggu ini dari tahun 81 sampai sekarang, berarti udah berapa tahun tuh? 43 tahun. Ya, udah 43 tahun kita menunggu itu berubah, nggak berubah-berubah juga. Sekarang ada kesempatan berubah, masa diubahnya cuman pasal per pasal teknis begitu doang sih. Ayo dong kita pakai hal yang lebih besar, yang lebih konseptual, dan kemudian tentu
sekaligus menyasar pada masalah-masalah yang fundamental, rekayasa kasus, pelanggaran etik, pelanggaran profesionalitas, penyiksaan dan segala macamnya. Itu sekalian mumpung ada kesempatannya. Jangan spill tipis-tipis kalau kata anak skena zaman sekarang kan gitu ya. Tipis-tipis dong. Aduh, kalau bisa tebel kenapa tipis sih? Giliran gaji lo mau pada tebel. Giliran ngubah pasal lo maunya tipis kan pusing kita. Iya, gitu. iya. Kenapa, Bang? Kita lihat politik hukumnya belum mengarah kepada sana. Karena perubahan yang fundamental ini tentu menimbulkan dampak yang fundamental, dan ini yang kita khawatirkan utamanya terhadap instansi yang berwenang. Itu turbulensi yang sepertinya mereka hindari. Oh, gejolak inilah yang nanti. Gejolak ini yang mereka hindari. Padahal sebetulnya beberapa klausul pasal termasuk penyidik utamanya siapa itu sudah menimbulkan turbulensi. Hati-hati Bung, kalau zaman Orde Baru kan begitu. Hati-hati Bung, kan itu. Iya. Itu sudah menimbulkan turbulensi. Kalau dia bisa menimbulkan turbulensi kaitannya dengan fungsi institusional, kenapa yang substansi nggak bisa sih dia berani ngambil turbulensi? Ingat ya, kalau kita naik pesawat, getaran-getaran itu akibat turbulensi, kalau sampai terasa ke dalam artinya pesawatnya bagus. Betul. Yang kagak bagus itu terjadi turbulensi, nggak kerasa apa-apa, oh berarti kita udah nyungsep tuh. Kan begitu ya? Iya. Jadi jangan menghindari getaran akibat turbulensi. Kalau bisa kita ciptakan turbulensi tetapi demi landing yang baik, kan begitu. Kita mau landing yang baik lah, proses hukum yang terbuka lah, semua para pihak mendapatkan pendampingan, kemudian proses keadilan berjalan. Udah nggak musim yang namanya crime control model. Sekarang semuanya due process of law. Jadi tata cara bermainnya yang harus kita perbaiki. Yang mana ya KUHAP-nya tadi. Kalau dia nggak mau ngubah undang-undang sektoral kepolisian, kejaksaan, TNI, Mahkamah Agung, maka KUHAP-nya ini kita jadikan tanda kutip satu tingkat di bawah kitab suci. Sehingga masyarakat yang sulit percaya pada institusi tapi percaya pada proses itu. Susah Bang, Tuhan aja kita tipu Bang. Nah, di setiap putusan kan demi Tuhan yang Maha Esa kan. Iya betul, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dia tipu juga, belok kiri juga. Lengah dikit padahal Gusti ora sare loh katanya loh. Tuhan nggak tidur lah, apalagi manusia yang tidur tuh ya kan. Iya benar. Kalau kita pretelin Bang, coba dari instansi ya. Ini terakhir lah. Ya. Bagaimana Abang melihat dunia peradilan? Gelap terang Bang. Saat ini sangat gelap. Saya setiap hari kan PBHI ini kan pemberi layanan bantuan hukum bagi masyarakat, baik dia yang miskin, yang korban mafia peradilan. Dan ketika PBHI buka posko mafia peradilan udah berjalan 2 tahun, ya Allah, ceritanya udah lebih-lebih dari mafia. Saya yakin mafia-mafia Italia di luar negeri tuh, di Eropa yang kayak Don Corleone, dengar cerita-cerita yang masuk ke laporan PBHI, nangis tobat dia, langsung mondok dia ke pesantren, yakin saya. Yakin saya, wah kok bisa begini? Saya gak kepikiran, pasti begitu. Iya. Dari mana? Dari satu perkara misalnya ada 3 terdakwa, yang 2 bebas, yang 1 salah. Mana bisa? Penerapan pasalnya, perbuatannya apa, yang kena apa? Yang melakukan siapa, yang disidangin siapa? Zaman dulu juga gak begitu-begitu amat mafia-mafia, itu banyak sekali. Termasuk hal yang paling sederhana, ya. Ini cerita-cerita pinjam dulu 100 misalnya gitu ya, ditagih lama banget kabur. Sama juga, ada proses hukum yang salah, putusan yang ngawur, kita ngajuin upaya hukum selanjutnya, dilama-lamain prosesnya, bentar berkasnya belum dikirim, lagi numpuk perkaranya, bentar belum tanda tangan, belum ini belum segala macam. Ya Allah, lebih cepat nguber pocong daripada nguber berkas di pengadilan. Pocong mah kita tahu pokoknya tiap malam 1 suro atau malam Jumat, kan udah tahu tuh jadwalnya. Ini mereka jadwalnya tiap hari, ngejarnya setengah mati. Iya. Bayangin. Lebih banyak anggaran untuk penyidikannya yang keluar ya. Lebih banyak anggaran penyidikan, anggaran administrasi, anggaran gaji pegawai, 1 surat aja 6 bulan kelarnya bro. Iya. Nah ini kita menghadapi situasi yang amat sangat gelap karena dari mekanisme birokrasinya, produk administrasinya itu belum rekayasa substansinya. Iya. Jadi setiap kita berhadapan ke pengadilan, saya pikir setengah nyawa kita tuh udah berkurang tuh, gitu tuh. Udah berkurang kenapa? Dari mulai masuk, kita cari berkasnya di mana, siapa pejabatnya,
bagaimana alurnya, sudah sampai di mana prosesnya. Semua yang ada ketik-ketik di depan-depan itu sama apa yang terjadi sebenarnya itu banyak nggak sinkronnya. Iya. Dan belum lagi cerita nih, putusan dibacakan terbuka untuk umum gitu ya. Coba kita cari putusannya. Emang semua putusan diupload itu? Enggak. Contoh misalnya kasus Vina Cirebon. Bayangin ada 8 terdakwa, 88 nih putusannya kagak diupload. Giliran putusan soal perselingkuhan, influencer, berhubungan badan segala macam dia upload. Kagak ada manfaatnya bagi publik. Kasus Vina Cirebon sangat bermanfaat untuk pembelajaran, scientific evidences dan segala macamnya. Dia kagak upload. Gitu. Itu hal-hal sederhana. Jadi jangan bilang lah bahwa kita tidak gelap. Ini gelap gulita udah ini. Susah kalau enggak ada perubahan fundamental akan terus seperti ini. Iya bener, jadi kata Gus Dur ada ibu-ibu yang datang ke pengadilan, ibu mau ngapain? Mau cari keadilan. Nggak ada bu, ini keadilan harus beli katanya. Betul sekali. Nggak diperjualbelikan katakan, nggak dikasih aja tuh. Nggak dikasih gratis, ibu harus beli. Itu sudah fakta dan Gus Dur tahu itu karena pada saat masa transisi ya kita 98 menuju reformasi dan kemudian awal reformasi kan itu salah satu yang diperjuangkan Gus Dur. Iya, real itu terjadi. Real itu kemudian ada perubahan kekuasaan kementerian kehakiman diubah jadi Kementerian Hukum dan HAM dan segala macam. Mahkamah Agung sendiri hakim misah ini segala macam. Waduh, repot dan ternyata sampai sekarang dampaknya ini. Iya. Oke Bang, selanjutnya Bang. Kita tuh kalau ngeliat kejaksaan udah wah aja Bang. Ya. Iya kan? Di sini korupsi ribuan triliun. Kejaksaan Agung maksudnya nih ya? Iya, Kejaksaan Agung. Kalau kejaksaan di daerah-daerahnya mah keringet dingin bro. Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung ya kan. Sampai akhirnya kemarin gue podcast Bang sama dari Pertamina. Ada serikat pekerja lah, presidennya gue podcast kata dia. Dari mana itu kok hitungannya sampai ribuan triliun kata dia bilang. Ya. Atau misalnya kita ngelihat di Surabaya yang emas Bang. Dari mana 1 ton? Antam. Ya. Artinya ini kan oke, no viral, no justice. Tapi hoax nggak sih Bang kalau akhirnya belum masuk ke pengadilan tapi sudah disampaikan terlebih dahulu sekian triliun gitu loh. Nah ini yang kemarin saya presentasiin di DPR. Komisi 3 DPR RI. Ada salah satu pasal yang melarang media untuk meliput persidangan. Padahal persidangan terbuka untuk umum, kenapa dilarang diliput? Gitu ya. Tetapi dia tidak ada larangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan konvers, tetapi tidak ada larangan melakukan konvers untuk hal-hal di luar substantif. Itu nggak ada larangan. Jadi dia ngomong di luar substantif boleh. Ya. Misalnya satu kata kunci misalnya adalah istilah oplosan. Ya. Aduh, itu berbahaya sekali tuh. Ya. Kenapa? Yang harus ngomong bukan Kejaksaan Agung, karena Kejaksaan bukan ahli perminyakan. Itu yang harusnya ngomong adalah ahli, supaya nggak salah istilah, nggak menimbulkan perdebatan publik, tidak menimbulkan multitafsir, dan sebetulnya itu juga bukan hal yang substantif. Kejaksaan adalah aparat penegak hukum, maka yang diceritakan dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas prosesnya adalah apa peristiwa pidananya, apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak, saksi-saksi, tersangka-tersangka, apa alat bukti permulaan yang cukupnya, dan apa dugaan tindak pidananya. Itu di luar itu tidak boleh dia pakai istilah-istilah, tidak boleh dia pakai cerita-cerita yang di luar bahasa hukum dan di luar teknis hukum acara tadi. Karena apa? Pasti menimbulkan persepsi, menimbulkan perdebatan dan segala macamnya. Jangankan masyarakat umum yang awam hukum, sarjana hukum belum tentu tahu. Sarjana hukum saja belum tentu tahu, apalagi masyarakat umum yang awam hukum. Nah, oleh karenanya memang sebaiknya hindari. Kita tentu membutuhkan, dan ini salah satu syarat transparansi dari proses hukum yang berjalan. Ada apa sih ini kasus besar, heboh. Tetapi jangan ada konferensi pers, jangan ada cerita-cerita yang di luar teknis hukum tadi. Ini yang berbahaya. Tapi rules itu selalu digunakan Bang. Nah itu dia. Itu dia. Dulu bro, kita tuh dulu protes ini kemana? Ke KPK. Pada waktu itu KPK melakukan itu. Iya, belasan tahun kita sudah protes. KPK konvers Jumat Keramat diduga kuat begini. Oke, itu teknis hukum. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan.
pertanyaan biasanya bagaimana dengan saksi ini, saksi ini, saksi ini. Oh ya kami sudah periksa, muncul tagline berita. Atas nama A sudah diperiksa, dia sedang mencalonkan diri sebagai macam. Padahal diperiksa aja cuma ditanya lo kenal apa kagak, selesai. Substansi teknis hukumnya nggak dia jelasin. Gak ada, ya. Oh itu bahaya banget. Dan saya ingat betul waktu itu Benny Kaharman protes. Dia sedang mencalonkan diri sebagai gubernur, calon gubernur, dia NTT. Lalu ada pemeriksaan di KPK kalau nggak salah terkait apa gitu ya, IKTP atau apalah, saya lupa gitu ya. Dia dipanggil diperiksa. Ya yang namanya saksi kan bukan salah ya. Tetapi ketika konversi itu tidak bisa menjelaskan secara teknis, menimbulkan persepsi publik, akhirnya dirugikan tuh Benny Kaharman tuh. Gitu ya. Dirugikan dan merasa pemberitaannya buruk sehingga elektabilitasnya anjlok. Dia merasanya begitu. Tapi memang kalau kita lihat pemberitaan jelek bener itu. Orang dipanggil KPK kan udah jelek banget itu. Gitu. Udah ngeri aja, wah dipanggil KPK bro, wah pasti dia korupsi, pasti ini. Padahal belum tentu. Karena apa, masyarakat awam nggak ngerti hukum. Nah ini yang nggak boleh terjadi. Publikasi-publikasi itu adalah transparansi terhadap proses dan teknis hukum yang sedang berjalan. Di luar itu tidak boleh. KUHP kita belum melarang itu. Itu belum lagi nanti memang ada politisasi. Kalau emang ada politisasi kan ngeri gitu kan ya. Misalnya doorstep, misalnya doorstep gitu ya. Lewat Pak Jubir, bagaimana Pak dengan kasus yang ini? Oh, ini sudah tersangkanya kok, sudah kami periksa, sudah ada gelar perkara, padahal belum ada. Nah, kejadian kemarin di kasus OTT Kementerian Lingkungan Hidup KLHK ya. KLHK ketika itu ada wartawan Tempo kalau nggak salah bertanya, Pak kasus yang sawit ini bagaimana? Gitu. Oh iya sudah kami periksa, kalau nggak salah disebut bahwa telah ada 2 tersangka. Kan sampai sekarang nggak diumumin siapa. Dan ternyata memang belum tahu prosesnya seperti apa. Kita kan nunggu. Loh, kenapa bisa ada perbedaan? Dan setelah wartawan itu ngejar ke Bang Sarli Siregar, ke Puspenkum, belum ada, tunggu aja pengumuman dari kita. Loh, beda pendapat nih. Nah, itu bahayanya untuk membuka statement-statement teknis hukum dalam proses hukum kita itu, tetapi melampaui apa yang menjadi materi pemeriksaan. Itu bahaya betul. Nah itu harusnya KUHP juga melarang itu. Transparansi sebagai bentuk akuntabilitas penting, mempublikasikan apa yang sedang diperiksa penting. Tetapi harus ada batasannya, jangan sampai ini jadi ajang untuk nembak 1-2 pihak yang dianggap lawan, dan itu berpotensi politisasi tadi. Iya. Jangan sampai hanya rebutan grade tadi, siapa yang utama, siapa yang madya, siapa yang muda. Nah, makanya masyarakat kan heboh. 271 triliun. Iya betul, kalau kita hitung lebih dalam lagi bisa lebih daripada itu. Karena kalau kita sudah berangkat ke TKP-nya di Bangka misalnya, oh kita bisa lihat tuh suasana lingkungannya sudah seperti itu. Saya sih yakin lebih dari itu gitu. Tapi apakah kemudian dalam teknis hukum itu terakomodasi dan terbukti atau tidak, ya kan nanti urusan di pengadilan lain lagi. Ya memang sebaiknya itu dijelaskan potensi kerugian lingkungan ini berupa apa, nanti masuk ke dalam surat dakwaan berupa apa. Itu memang harus dijelaskan supaya nggak menimbulkan perdebatan publik, termasuk yang Pertamina tadi itu, Patra Niaga gitu kan, kuadriliun, entah apa lagi kita juga baru dengar istilah itu soal kuadriliun ini segala macam. Ya pertanyaannya, apakah memang aparat penegak hukum ini ahli dalam menghitung kerugian negara? Betul. Kan bukan. Tentu ada BPK atau BPKP sebagaimana dengan mandat undang-undang kan gitu ya. Ya memang sebaiknya yang menjelaskan ya memang orang ini. Atau mereka ketika menyusun konferensi pers, di bagian itu yang nyusun BPKP atau BPK. Ini nih bagian kerugian negaranya. Poin yang dijelaskan ini, perhitungannya begini, ini begini. Biar terang benderang. Jadi transparansi dan akuntabilitas lewat konversi itu bukan hanya etalase atau bahkan dijadikan headline berita saja. Jadi seolah-olah kasus ini heboh, seolah-olah kasus ini meledak, tapi secara teknis itu belum bisa dijelaskan kepada publik, dan yang lebih fatal publik belum mengerti sehingga menimbulkan kegaduhan di ruang publik kan gitu ya. Dan ingat ya, kita pendidikan hukum itu sangat minim. Orang yang berpendidikan hukum saja belum tentu mengerti hukum. Sarjana hukum aja banyak yang awam hukum. Sehingga kita malah berharap besar KPK, Kejaksaan Agung yang lebih berkontribusi besar ini
memberikan edukasi kepada publik di bidang hukum lewat penindakan-penindakan kasus korupsinya. Ini kan juga bisa jadi ajang selain pendidikan, ajang untuk public warning. Jangan korupsi lu, makanya nih ngeri nih. Jangan melakukan ini lo. Ini namanya korupsi. Tindakan itu namanya suap. Tindakan ini namanya, kita kan butuh itu. Jadi memang itu harus dimaksimalkan. Tetapi tadi batasannya itu harus betul-betul rigid supaya tidak menimbulkan perdebatan dan tidak menyesatkan. Iya, yang ngeri banget kalau akhirnya itu terus ya. Betul. Bahkan orang-orang lain beranggapan bahwa ini kalau misalnya kayak gini terus banyak menyebar hoax nih. Nah, kan akhirnya begitu. Iya, pada akhirnya begitu tuh. Yang sudah terjadi, oke lah dia nggak menyebarkan hoax gitu ya, karena dia institusi misalnya. Tetapi masyarakat itu coba baca kolom komentar deh, itu ribut. Lalu pemberitaannya dibikin apa sih? Disebarin misalnya disebarin di grup-grup. Lalu dia bikin tagline sendiri gitu, dia tambahin gitu ya, nyebar link, tapi dia tambahin komentar sendiri. Parah sekali, BBM kita dicampur air, dicampur apa? Iya. Akibatnya SPBU sepi. Iya, banyak gerakan tambahan ya. Iya, gerakan tambahan sama kalau anak zaman sekarang bilangnya ada juki-jukinya juga tuh, jual kisah juga kan gitu ya. Wah, ini tambah repot lagi, tambah ribet lagi. Iya. Masyarakat makin ngawur lagi, distraksinya terlalu tinggi ketika kita tidak bisa menjelaskan itu secara rigid. Itu yang harus dihindari. Orang secara rigid plek-tumplek aja belum tentu pada benar. paham kok, apalagi seperti itu. Nah, ini yang kita selalu dari zaman KPK kita bilang, jangan sampai ada perdebatan di publik ketika menjelaskan satu perkara lewat mekanisme konvers tadi, sehingga menimbulkan pertanyaan, tuduhan dan segala macamnya. Jadi diketawain sama orang Pegadaian itu. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini menyelesaikan masalah malah bawa masalah yang lain. Tambah masalah bukan tanpa masalah. Kan diketawain sama orang Pegadaian. Gitu. Harus belajar dulu sama Pegadaian. Harus belajar sama Pegadaian. Iya. Terakhir Bang, tentang kepolisian Bang. Ya. Apa yang Abang lihat dari kepolisian ini Bang? Nah, nanti sambil Abang juga menjelaskan tentang, kita kan ada Komjak, ada Kompolnas, ada KY gitu. Peran mereka seharusnya kan bisa vital dan bisa besar gitu. Ya. Bagaimana di negara-negara lain gitu. Yes. Tapi di kita kan agak melempem gitu. Ya. Di kepolisian sendiri gimana Bang? Jadi satu gini ya. Kalau kita belejetin ya, turunan dari pasal 30 itu Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 perkap-perkapnya, lalu beberapa undang-undang sektoral, kita lihat kepolisian memiliki banyak fungsi di 3 klaster. Klasternya adalah penegakan hukum terpadu Gakumdu ya, bersama kejaksaan dan pengadilan, lalu Yanmas pelayanan masyarakat gitu ya, seperti SIM, STNK, SKCK dan segala macamnya, lalu Tibum ketertiban umum, pengamanan objek dan segala macamnya. Nah, dari fungsi ini kita lihat dia menjelma jadi satu institusi yang ada hampir di seluruh aspek kehidupan manusia, gitu ya. Dan oleh karenanya pengawasannya juga harusnya sama di seluruh aspek kehidupan manusia, dan nggak bisa dilakukan pengawasan hanya di satu kamar saja, yaitu internal, harus ada eksternalnya. Itu dulu konsepnya. Nah, sehingga kita bisa lihat ketika klaster fungsinya ini banyak sekali, maka butuh personil yang sangat banyak di seluruh titik, dan kemudian butuh anggaran yang sangat besar. Dari sini artinya apa? Artinya jika ada 1, 2, 3 pelanggaran dan segala macam, itu akan diikuti di titik yang lain sama gitu. Dan apabila tidak ada satu tindakan perbaikan atau pembenahan terhadap satu pelanggaran, even pelanggaran kecil sekalipun, tapi kalau solusinya nggak bisa struktural dan sistemik, maka akan terus terjadi pengulangan yang sama, meskipun di titik yang sama. Banyak kasus lah, salah tangkap, salah tembak dan segala macamnya. Itu posisi polisi saat ini, dan kita tahu bahwa polisi itu adalah lembaga yang pimpinannya itu selevel dengan presiden. Dia pembantu presiden, tapi dia langsung dengan presiden.
di negara-negara lain yang langsung dengan presiden itu adalah Menteri Pertahanan dan Jaksa Agungnya. Di kita kepolisiannya. Karena apa tadi fungsinya besar sekali. Ini organisasi besar sekali. Dari situ adalah kita bisa lihat bahwa kalau begini caranya pengawasan internal pasti tidak efektif. Harus ada pengawasan eksternal dan harus di seluruh fungsinya. Nah, pertanyaannya yang kita punya saat ini pengawasan internal Polri bagaimana? Bagaimana dengan Propam? Bagaimana dengan pengawasan penyidikan Wasidik? Bagaimana dengan Biro Hukumnya dengan kebijakan internalnya? Bagaimana dengan hal-hal lainnya yang di luar Kompolnas, di luar Wasidik, di luar Propam? Nah, ini kita lihat belum ada satu orkestrasi yang maksimal. Bagaimana peran serta masyarakat lewat external oversight itu belum kelihatan. Nah, ini yang kita dorong dari Undang-Undang Polri agar direvisi untuk mengakomodasi pengawasan yang maksimal. Jadi bukan cuma berharap pada satu proses pra-peradilan saja, tetapi di internal misalnya Kompolnas harusnya dia mengusulkan bahwa apabila ada mekanisme administrasi yang berantakan, prosesnya harus di-stop. Harus diulangin dari awal. Apabila ada dugaan pelanggaran etika dan profesionalisme, orangnya harus diganti. Harus penyidik yang lain dong, jangan dia lagi. Udah melanggar kok disuruh meriksa lagi. Apabila terjadi penyiksaan, rekayasa kasus dan segala macam, maka dia harus batal demi hukum. Itu kan nggak ada usulan-usulan begitu. Itu yang menjadi problem. Yang kedua adalah keorganisasiannya. Nah, ini kita mesti lihat. Kenapa semua jadi dianggap internal oversight? Karena memang powernya dan strukturnya itu tidak memampukan dia sebagai external oversight. Misalnya apa? Propam itu bidang, Wasidik itu di bawah Bareskrim. Ya kalau Kapolri yang melanggar, berani nggak? Iya. Nggak akan berani. Secara struktur dan hampir di semua loh. Jamwas di Kejaksaan Agung. Lah kalau Jaksa Agung yang melanggar, berani dia. Itu. Iya. Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Lah kalau Ketua Mahkamah Agung yang melanggar, berani dia. Dari secara struktur saja tidak mungkin ada kopral meriksa jenderal. Nah, kan nggak mungkin. Gitu loh. Nah, sekarang kita cek dari external oversight-nya. External oversight-nya itu ternyata tidak boleh ada yang melakukan pemeriksaan substansial. Jadi dia nggak boleh, dia meriksanya personalnya. Soal etikanya, soal profesionalismenya. Substansinya dia bisa meriksa nggak? Nggak bisa. Emang KY bisa meriksa putusan hakim hasil korupsi? Nggak bisa. Ingat loh, KY cuman bisa meriksa proses-proses yang ada kaitan dengan etika dan profesionalisme. Makanya namanya kode etik perilaku profesi hakim, KY PPH gitu ya. Substansinya nggak bisa. Ada nggak substansi yang ngawur-ngawur? Wah, banyak banget karena mainnya di substansi putusan. Tapi putusan itu nggak bisa direvisi, nggak bisa diedit, gitu. Akibatnya apa? Ya mafia kasus, pelanggaran etika, pelanggaran profesionalisme, kemudian penyelundupan isi perkara ya dari materi yang diperiksa, itu akan terus terjadi, itu akan terus berulang, gitu loh. Nggak akan ada perubahan sama sekali. Jadi artinya dan lebih lagi Polri ini hulu dari sistem peradilan pidana. Kita berharapnya kalau hulu ini internal dan eksternal oversight-nya tidak bisa maksimal, maka proses selanjutnya bisa. Ya ternyata proses selanjutnya sama, copy paste juga kan. Lebih parah pula kadang lebih parah pula. Misalnya kalau jaksa sekarang sudah berani dia menindak anggotanya sama kayak Polri, menindak anggotanya tanpa ada laporan dari masyarakat, ditindak. Kemarin di Jakarta Barat diproses sama dia tuh, kasih barang bukti yang mainin barang bukti yang harusnya dikembalikan kepada korban. Lah hakim belum ada loh proses internal hakim oleh inisiasi Mahkamah Agung sendiri. Bahkan yang udah ribut-ribut di luar aja belum tentu ditindak. Gitu loh. Sekalinya menindak, mohon maaf, akhirnya nggak pakai presumption of innocence. Misalnya kayak kasus suap hakim yang ini, orang suapnya belum terbuktikan, belum pengadilan ya, udah dipecat. Lah ini kan jadinya mau kenceng tapi offside, kebiasaannya juga malah lambat, kan serba salah. Nah ini yang kita lihat bahwa akhirnya kepolisian kejaksaan dengan mekanisme internal dan external oversight-nya
tidak akan berjalan secara tepat. Betul. Dan tidak berjalan secara maksimal karena dia nggak tepat. Oke lah kita mau pakai sistem yang agak adem misalnya, mengatakan demikian. Apa istilah mereka? Sinergisitas. Waduh, istilahnya keren banget ini, sinergisitas ya. Sinergisitas yaitu menempatkan internal dan external oversight ini sebagai mitra kerja bersama yang artinya melekat di 24 jam untuk 7 hari ke depan terus-terusan. Bagus, gagasannya bagus. Tapi pertanyaannya kalau dia udah terlalu ke dalam apa dia masih ingat sama yang di luar? Kan gitu ya. Kami bisa pastikan banyak kasus-kasus yang melibatkan penegak hukum di kepolisian, kejaksaan dan hakim itu terbongkar karena ada laporan dari korban masyarakat. Udah itu. Ya sisanya ada sih, kepolisian ada, kejaksaan juga semakin banyak penindakan di internal sendiri segala macam tanpa ada laporan. Tapi kebanyakan datangnya dari laporan masyarakat di luar yang menjadi korban dari para aparat-aparat penegak hukum ini. Jadi kalau sinergitasnya terlalu ke dalam, jadi lupa dia bahwa dia itu orang luar. Jadi nganggapnya satu keluarga, timbullah esprit de corps tadi. Oh, dia bukan jenderal, dia ngerasa jenderal, makanya muncul istilah ajudan lebih jenderal daripada jenderalnya, kan begitu ya? Iya. Saya bisa kasih contoh kasus misalnya begini. Ketika Mahkamah Agung lewat Ketua Mahkamah Agung meminta pengamanan Mahkamah Agung dan pengadilan lewat militer, tentara gitu. Ya, di kasus dugaan tindak pidana korupsi Sekretaris Mahkamah Agung atas nama Hasan Hasbi, tentaranya malah ikut-ikutan dan muncul di surat dakwaan. Repot, kenapa? Terlalu ke dalam, lupa dia itu orang luar gitu loh. Esprit de corps-nya muncul, sensitivitas bahwa dia udah ngerasa itu keluarganya, jadi segen gitu buat ngawasin. Makanya di internal dan external oversight itu harus dilakukan secara tepat, tapi yang lebih penting lagi membuka ruang laporan publik, laporan masyarakat sipil untuk jadi pemicu utama. Nah ini baru utama nih, pemicu utama setiap pemeriksaan. PBHI sering banget tuh ngelapor-laporin begitu tuh, tapi ntar kebongkarnya pas meledak aja tuh. Jadi kadang-kadang misalnya muncul nama hakim yang ditangkap segala macam. Ini pernah kita laporin ini nih ke KY nih, tapi dicuekin. Ini pernah kita laporin nih ke KPK nih, tapi dicuekin. Oh ini kita pernah laporin ya ke polisi nih, tapi dicuekin. Sampai kemudian akhirnya ditangkap, ya kita ketawa. Gitu. Nah ini yang harus diperbaiki ke depan. Judicial scrutiny lewat mekanisme internal dan external oversight ditambah partisipasi publik untuk bisa menjadi pemicu pemeriksaan bagi setiap aparat penegak hukum dan internal institusinya. Itu penting sekali. Iya. Makasih Bang Julius atas waktu kesempatannya. Ini bahagia saya bisa ngobrol meskipun bicara hukum pasti nggak bakal selesai. Nggak akan selesai, nggak cukup waktu sejam 2 jam banyak. Saya kira nanti kita perlu undang Bang Julius lagi nih. Boleh. Kan belum lagi misalkan kita bicara soal ada korban di mana dia sudah dipenjara ternyata pada akhirnya putusnya dia nggak bersalah. Yes. Ini kan rugi waktu, rugi semua ya Bang. Iya. Tapi jangan dijawab Bang. Nanti jangan dijawab. Saya tadi mau bilang. Tahu nggak nanti yang harus memperbaiki semua kesalahan itu siapa? Si korbannya lagi. Betul. Jadi dia udah capek, dia udah jadi korban begitu. Untuk memulihkan dirinya, ya dia harus kerja lagi. Kalau enggak ya dia akan tetap begitu. Ini kan ada di KUHP yang harus kita ubah gitu. Iya. Sekali lagi makasih Bang atas waktu kesempatannya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman Deep Talk Indonesia, sekian obrolan kita. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan nantikan video selanjutnya. Salam.